Praktikum hari ke-6 oleh Irfan Khairul Mukhlisin NRB 2103121015 dengan dosen pembimbing Rengga Asmara Eskom OCA. Pada praktikum pada teori hari ke-6 ini, materi yang akan dibahas adalah constraint. Di mana tujuan dari materi ini adalah yang pertama, memahami definisi constraint, yang kedua dapat membuat constraint, yang ketiga adalah dapat melakukan pemeliharaan constraint. Constraint. Definisi constraint. Constraint adalah batasan atau aturan yang ada pada sebuah tabel. Constraint mencegah penghapusan data dari suatu tabel yang mempunyai keterkaitan dengan tabel yang lain. Misalnya terdapat keterkaitan antara tabel departemen dengan tabel pegawai, di mana pada tabel pegawai menyimpan informasi kolom nomor departemen yang juga terdapat pada tabel departemen. Jika baris dengan nomor departemen 10 akan dihapus dari tabel departemen, sedangkan terdapat data pegawai yang bekerja pada departemen tersebut, maka dengan adanya constraint antara kedua tabel tersebut, maka penghapusan tersebut tidak akan bisa dilakukan. Berikut adalah constraint yang terdapat dalam Oracle. Dalam Oracle terdapat 5 buah constraint, yaitu yang pertama adalah constraint not null, yang kedua adalah unique, yang ketiga adalah primary key, yang keempat adalah foreign key, yang kelima adalah check. Dalam pembuatan sebuah tabel dan pemasukan atau pendefinisian constraint sekaligus dalam pembuatan tabel tersebut, sintaknya adalah seperti berikut. Create table, scheme table, column, tipe data, default expression, column constraint, dan seterusnya, dan tabel constraint. Contohnya adalah seperti berikut. Dalam pembuatan tabel employees, create table employees dengan nama kolom employee ID dengan panjang karakter 6, tipe datanya number, first name, tipe datanya varchar dengan panjang 20, job ID, tipe data varchar, panjang 10, not null. Not null adalah constraint dari job ID, di mana job ID harus memiliki value. Kemudian constraint EMP ID PK, primary key employee ID. Artinya dalam pembuatan tabel ini terdapat constraint primary key dengan nama constraint-nya adalah EMP ID PK dengan kolom acuannya adalah employee ID. Constraint not null. Suatu kolom yang didefinisikan dengan constraint not null tidak boleh berisi nilai null. Kolom yang berfungsi sebagai kunci primer atau primary key otomatis tidak boleh bernilai null. Ilustrasinya adalah seperti berikut. Pada tabel berikut terdapat kolom employee ID, last name, email, phone number, hire date, job ID, salary, dan department ID. Dalam pembuatan tabel ini, terdapat constraint pada kolom last name, yaitu constraint not null. Artinya tidak ada baris yang berisi nilai null untuk kolom last name. Begitu juga untuk kolom hire date. Terdapat constraint not null, sehingga tidak ada baris yang bernilai null pada kolom hire date. Begitupun dengan tetapi sebaliknya untuk kolom departemen ID, untuk kolom departemen ID tidak terdapat constraint not null, sehingga pada kenyataannya terdapat baris yang pada departemen ID memiliki nilai null.
Berikut adalah contoh penggunaan constraint not null dalam pembuatan sebuah tabel. Di sini adalah contoh pembuatan tabel employee, di mana kita dapat kita lihat pada pendeklarasian kolom last name dengan tipe data varchar dengan panjang 25 terdapat constraint not null. Pada pembuatan constraint ini, constraint not null ini diberi nama oleh sistem. Berbeda dengan pada constraint not null pada kolom higher date, di mana di sini sintaknya adalah higher date dengan tipe data date, constraint emp higher date nn not null. Di sini terdapat constraint not null pada kolom higher date dengan nama emp higher date nn. Nama emp higher date nn ini dapat kita definisikan sesuai keinginan kita. Constraint unique. Constraint unique mendefinisikan suatu kolom menjadi bersifat unik. Artinya antar kolom tidak ada value yang sama. Ilustrasinya adalah seperti berikut. Pada tabel employees, pada kolom last name, pada kolom email terdapat constraint unique. Artinya dalam penambahan data tidak boleh ada data yang sama pada kolom kolom email. Di sini dicontohkan penambahan data. Untuk data pertama adalah employee ID 206, last name Smith, email J Smith. Penambahan selanjutnya adalah employee ID 209, last name Smith, email J Smith. Karena kolom email terdapat constraint unique, maka penambahan dua data ini tidak diperbolehkan karena email dari employee ID 206 dan 208 dan 209 adalah sama, yaitu J Smith. Sementara itu untuk kolom last name dimungkinkan karena tidak ada constraint unique. Berikut adalah contoh penggunaan constraint unique dalam pembuatan sebuah tabel. Di sini constraint dalam pembuatan tabel employee, constraint unique-nya terdapat pada kolom email. Di sini didefinisikan constraint emp email UK unique dengan acuan email. Artinya constraint unique ini memiliki nama emp email UK. Dengan kolom yang dituju dalam constraint ini adalah kolom email. Berikutnya adalah constraint primary key. Constraint primary key membentuk key yang unik untuk satu tabel. Kolom yang didefinisikan sebagai primary key akan mengidentifikasi suatu baris data menjadi unik. Contoh penggunaan constraint primary key adalah seperti berikut. Dalam pembuatan tabel departemen terdapat constraint primary key dengan sintaks constraint dept ID PK primary key department ID. Artinya constraint ini memiliki nama dept ID PK dengan tipe constraint primary key dan kolom acuan adalah department ID. Berikut adalah ilustrasi dalam penggunaan constraint primary key. Pada tabel department, tabel kolom yang terdapat constraint primary key adalah kolom department ID. Karena sifat primary key adalah salah satunya tidak boleh berisi nilai nol dan haruslah unik, maka ketika penambahan data di mana terdapat data nol yang akan ditambahkan pada tabel departemen, khususnya pada kolom departemen ID, maka ini tidak diperbolehkan. Begitu juga dengan penambahan data pada kolom departemen ID di mana
data yang sama sudah pernah dimasukkan sebelumnya. Berikutnya adalah constraint foreign key. Foreign key constraint didefinisikan pada suatu kolom yang ada pada suatu tabel, di mana kolom tersebut juga dimiliki oleh tabel yang lain sebagai suatu primary key. Ilustrasinya adalah seperti berikut. Pada tabel departemen terdapat kolom departemen ID, departemen name, manager ID, dan location ID. Sementara pada tabel employees terdapat kolom employee ID, last name, dan departemen ID. Pada tabel employees, kolom departemen ID adalah foreign key dari primary key pada departemen ID, yaitu pada kolom departemen ID. Oleh karena itu, penambahan data yang diperbolehkan dalam departemen ID pada tabel employees harus data yang ada pada kolom departemen ID pada tabel departemen. Misalnya kita menambahkan data pada tabel employees pada departemen ID, kita masukkan nilai 9. Padahal pada kolom departemen ID tabel departments tidak ada nilai 9. Sehingga penambahan ini tidak diperbolehkan. Berbeda jika kita menambahkan nilai pada kolom departemen ID pada tabel employee, jika nilai tersebut ada pada kolom departemen ID pada tabel departemen, maka penambahan itu diperbolehkan. Berikut adalah contoh penggunaannya. Di sini dalam pembuatan tabel employees terdapat constraint foreign key, yaitu constraint emp depth fk foreign key department ID reference department ID. Di sini constraint ini artinya constraint foreign key yang memiliki nama emp depth fk yang mengacu pada kolom departemen ID pada tabel employees dan mereferensi ke kolom departemen ID pada tabel departemen. Artinya nanti ketika penambahan data pada tabel employees pada kolom departemen ID, haruslah ada datanya, ada nilai yang sama dengan nilai salah satu nilai pada kolom departemen ID pada tabel departments. Berikut adalah keyword dari constraint foreign key. Terdapat 4 buah keyword dalam constraint foreign key, yaitu antara lain yang pertama, foreign key, yaitu mendefinisikan kolom yang ada pada tabel anak. Yang kedua adalah reference, yaitu mengidentifikasi tabel dan kolom dalam tabel induk. Yang ketiga adalah on delete cascade, yaitu penghapusan baris departemen dalam tabel anak pada saat sebuah baris pada tabel induk dihapus. Dan yang terakhir adalah on delete set null, yaitu mengkonversi dependent foreign key ke nilai null. Menambahkan constraint. Untuk menambahkan suatu constraint digunakan perintah alter table dengan penulisan adalah seperti berikut. Alter table add constraint tipe column. Misalnya akan kita tambahkan constraint foreign key pada tabel employees yang menunjukkan bahwa data manager harus valid atau berasal dari tabel employees. Berikut adalah sintaksnya. Alter table employees add constraint emp manager fk foreign key manager ID reference employee ID. Artinya di sini ditambahkan constraint dengan nama emp manager fk di mana constraint-nya adalah foreign key yang mengacu pada kolom manager ID pada tabel employees dan mereferensi ke kolom employee ID pada tabel employees. Menghapus constraint.
Untuk menghapus suatu constraint dapat kita gunakan perintah alter table. Dengan perintah cara penulisannya adalah seperti berikut. Alter table drop constraint, nama constraint, dan kolomnya. Contohnya adalah seperti berikut. Alter table employees drop constraint EMP manager FK. Artinya di sini kita menghapus constraint EMP manager FK dari tabel employees. Sementara itu, untuk menghapus constraint primary key pada tabel departemen dan menghapus asosiasi constraint foreign key pada kolom employees.department ID, dapat kita gunakan sintaks seperti berikut. Alter table departments, drop primary key cascade. Sehingga setelah ini akan tidak ada lagi hubungan antara tabel departemen dan tabel employee. Berikutnya adalah mendisable constraint. Untuk menonaktifkan atau mendisable suatu constraint dapat kita gunakan klausa disable. Pilihan cascade digunakan untuk mendisable dependent integrity constraint. Contoh sintaksnya adalah seperti berikut. Alter table employees, disable constraint EMP ID PK cascade. Sementara itu, untuk mengenable constraint, untuk mengaktifkan kembali constraint yang telah terdisable, kita gunakan klausa enable. Sintaknya adalah seperti berikut. Alter table employees, enable constraint EMP ID PK. Artinya setelah ini maka constraint EMP ID PK yang sebelumnya telah terdisable, maka akan aktif kembali. Berikutnya adalah cascading constraint. Klausa cascading constraint digunakan dalam klausa drop column. Klausa cascading constraint menghapus semua referential integrity constraint yang merefer ke primary dan unique key yang didefinisikan pada kolom yang dihapus. Berikutnya adalah menampilkan constraint. Tabel user constraint menyimpan informasi tentang constraint. Kolom tipe constraint atau constraint type dapat berisi C untuk constraint check, R untuk referential integrity atau foreign key, P untuk primary key, U untuk constraint unique. Untuk melihat isi dari user constraint dapat kita gunakan sintaks select constraint name, constraint type, search condition from user constraint where table name, nama tabel yang kita maksud. Artinya di sini pada contohnya adalah tabel employees. Maka hasilnya adalah seperti berikut. Pada tabel employees ternyata terdapat terdapat 6 constraint, yaitu EMP last name NN, yaitu constraint check, constraint EMP email NN constraint check, EMP hire date NN constraint check, EMP job NN check, EMP salary min check, EMP email UK adalah unique. Di mana search condition untuk constraint pertama yaitu last name is not null, constraint yang kedua adalah email is not null, constraint ketiga adalah here date not null, dan yang keempat adalah job ID not null. Sementara untuk search condition yang kelima, constraint kelima atau constraint EMP salary min adalah salary lebih dari 0. Menampilkan kolom yang berasosiasi dengan suatu constraint. Berikut ini untuk menampilkan kolom yang berasosiasi dengan suatu nama, suatu constraint yang ada pada view user cons columns. Sintaksnya adalah seperti berikut. Select constraint name column from user cons columns, where table name sama dengan employees. Di sini kita gunakan contoh tabel employees.
Maka hasilnya dapat kita lihat seperti berikut. Terdapat pada hasil query pada kolom constraint name terdapat value IMP depth FK dan kolom name department ID. Pada record kedua IMP email NN, kolom name adalah email, dan seterusnya. Soal latihan. Soal pertama, tambahkan level-level primary key constraint pada tabel IMP pada kolom ID. Constraint diberi nama myIMP_ID_PK. Berikut adalah sintaknya, hasil sintaknya. Untuk menambahkan constraint kita gunakan perintah alter table. Kali ini sintaknya adalah seperti berikut. Alter table IMP add constraint myIMP_ID_PK primary key employee ID. Artinya di sini kita tambahkan constraint myIMP_ID_PK dengan tipe constraint primary key yang tabelnya dimaksud kolom yang dimaksud adalah kolom employee ID. Soal kedua. Buat primary key constraint pada tabel depth dengan menggunakan kolom ID. Constraint diberi nama myDepth_ID_PK. Jawabannya adalah seperti berikut. Alter table depth add constraint myDepth_ID_PK primary key department ID. Artinya di sini kita tambahkan constraint dengan nama myDepth_ID_PK dengan tipe constraint primary key yang merujuk ke kolom department ID. Soal ketiga. Tambahkan kolom depth ID ke dalam IMP. Tambahkan foreign key reference pada IMP yang memastikan bahwa data pegawai dimasukkan berdasarkan nomor departemen yang ada pada tabel departemen. Berikut adalah jawabannya. Mula-mula kita tambahkan kolom pada tabel IMP yaitu kolom depth ID dengan tipe data number dengan panjang 2 karakter. Kemudian kita tambahkan constraint pada tabel IMP yaitu constraint IMP depth FKS dengan tipe foreign key yang yang dimaksud adalah kolom departemen ID dan mereference ke tabel departemen kolom departemen ID. Berikutnya adalah soal keempat. Tampilkan constraint yang telah ditambahkan dengan melihat pada view user constraint. Untuk melakukannya kita dapat menggunakan perintah query select constraint name, constraint type, search condition from user constraint, where lower table name sama dengan IMP. Dan kini kita dapatkan constraint yang ada pada tabel IMP. Yang pertama terdapat constraint sys COO5515 dengan tipe constraint C dan search condition job ID is not null. Dan constraint yang terakhir adalah constraint EMP depth FKS dengan tipe constraint R. Di sini dalam query ini terlihat bahwasannya dalam tabel IMP terdapat 6 buah constraint. Soal kelima. Tampilkan nama objek dan tipenya dari data dictionary user object untuk tabel IMP dan depth. Jawabannya adalah seperti berikut. Kita gunakan perintah query select object name, object type from user object where object name in depth atau IMP. Dan hasilnya adalah seperti berikut. Terdapat 2 hasil yaitu untuk record yang pertama, hasil pertama, object name-nya adalah depth dan object type adalah table. Yang kedua, object name adalah IMP dan object type adalah table. Soal ke-6. Modifikasi tabel IMP. Tambahkan kolom commission dengan tipe data number dengan panjang 2 karakter. Tambahkan constraint untuk memastikan bahwa kolom ini harus diisi dengan nilai lebih dari 0. Berikut adalah jawabannya. Mula-mula kita tambahkan
kolom commission dengan panjang 2 karakter dengan tipe data number pada tabel IMP. Kemudian setelahnya kita tambahkan constraint dengan nama jika com dengan tipe constraint check, di mana checknya adalah commission harus lebih dari 0. Baik, ini adalah akhir dari teori hari ke-6. Terima kasih.